majelis taklim yang sudah biasa dia lazimi. Terus dia berenang sampai akhirnya sekitar mungkin 40 menit barulah dia sampai di tempat pengajian itu, basah kuyup. Ya kan, ditanya sama ustadznya, "Kamu..." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qul fiddin wasyadakumullah. Sekitar 20-an tahun yang lalu ya, ketika toko buku ayah saya masih eksis di kota Metro ya, itu di suatu siang itu saya setelah salat zuhur ya di Masjid Muhammadiyah, saya kembali ke toko saya. Tiba-tiba saya ngelihat ada kertas ya, kertas di tetap amplop ya, jadi surat gitu loh Pak ya. Zaman dulu itu kan masih banyak surat-surat ya, jadi ada surat yang ditaruh di atas lemari tempat saya gitu. Kemudian saya buka, ternyata surat ini berisi permintaan maaf ya dari seorang anak sekolah ya, anak SMA. Jadi dia itu dulu bersekolah di kota Metro ini. Kemudian kalau pulang sekolah itu memang di toko saya itu banyak anak-anak sekolah yang mampir ya, walaupun cuma sekedar ngobrol, nanya-nanya. Ada juga 1-2 yang lihat-lihat buku ya. Jadi ternyata karena saya tidak terlalu memperhatikan ya, jadi ternyata ada juga yang di antara anak sekolah itu mencuri buku di toko ayah saya. Nah, surat ini isinya adalah permintaan maaf ya dari seorang siswa ya. Dia sebut namanya tapi saya lupa banget ya namanya siapa gitu ya. Dia mengatakan, "Maaf Pak Ustadz, saya adalah Fulan ya, bin Fulan. Saya sekolah di dekat sini ya. Saya itu senang sekali baca buku, saya senang dengan ilmu. Tapi karena saya nggak punya uang untuk beli buku, saya khilaf, saya pernah mengambil beberapa buku Ustadz gitu ya di toko itu ya. Saya juga lupa sampai berapa, tapi insya Allah bukunya nggak besar-besar kok, kecil-kecil aja gitu ya." Alhamdulillah akhirnya saya sadar, kemudian saya sekarang sudah mondok di sebuah pesantren di Jawa. Mohon untuk mengikhlaskan buku yang saya ambil ya. Masya Allah gitu ya. Saya terharu sekali membaca surat dari anak ini ya, yang minta kerelaan, keikhlasan dari saya karena dia telah mencuri buku di toko ayah saya ya. Ada juga kisah yang cukup menggugah ya jiwa kita ya. Dulu tuh ada seorang anak remaja juga, anak SMA ya, sekolah di kota Metro ini, yang dia itu pengen sekali masuk pesantren dari sejak lulus SD. Tapi ibunya tidak mengizinkan ya, dengan berbagai macam alasan. Sampai ketika dia duduk di bangku SMA itu ya, karena dia nggak bisa masuk pesantren juga, akhirnya dia ikut pengajian saya. Jadi dulu tuh saya buat pengajian di masjid dekat rumah saya itu, Masjid SD IT Al Muhsin. Setiap malam Ahad, anak ini bersepeda dari rumahnya sekitar 4 kilo, 5 kilo lah. Saya mulai dari ba'da Isya sampai setengah 10 malam ya. Nah, anak ini Pak, karena dia sekolah di luar ya, dia sekolah di SMA luar. Kalau ada setiap anak pesantren kami ya, yang keluar dari pondok ya, karena nggak betah lah, karena alasan macam-macam lah gitu ya, dan kebetulan kok pindah ke sekolah dia, ketemu dengan anak ini,
sama anak ini digoblok-goblokin nanti ya. Kamu sudah bagus-bagus disekolahin orang tua kamu ke pondok, malah keluar, saya nangis-nangis ya, ngemis sama ibu saya, sama orang tua saya biar bisa masuk pondok, gak pernah dikasih masuk pondok. Masya Allah, ya kan. Nah, ada juga kisah yang cukup memilukan, Pak. Saya baca di majalah An-Nida, ya, majalah anak-anak remaja zaman dahulu, mungkin sekitar 30-an tahun yang lalu. Jadi ada kisah nyata di Madura itu, seorang pemuda ya, dia dagang di pasar, ya, jadi dari pagi sampai sore. Nah, sore ini dia selesai dagang akan mengikuti pengajian. Ya. Kebetulan pengajian itu beda pulau dan harus naik mungkin nggak kapal lah ya, kapal kecil, kayak getek lah gitulah, gitu. Ya, kapal yang dari bambu-bambu itu. Kebetulan karena mungkin dia agak terlambat, kapal ini sudah habis ya. Gak ada yang bisa ngantar dia ke pulau seberang. Akhirnya nekat dia, bismillah, nyeburlah dia ke mungkin sungai atau apa itu ya, demi untuk menghadiri majelis taklim yang sudah biasa dia lazimi. Terus dia berenang sampai akhirnya sekitar mungkin 40 menit barulah dia sampai di tempat pengajian itu, basah kuyup. Ya kan, ditanya sama ustadznya, kamu kok basah kuyup kenapa? Ini ustadz, saya ketinggalan perahu. Akhirnya saya berenang, Masya Allah, ya kan. Dibela-belain Pak, dia berenang demi untuk mendapatkan ilmu, demi untuk tidak ketinggalan doa-doa dari para malaikat yang mendoakan penuntut ilmu, gak ketinggalan dari berkah, ketenangan, ya kan, rahmat Allah kepada penuntut ilmu. Masya Allah. Ya, jadi banyak kisah-kisah yang menakjubkan kita Pak ya, tentang semangat orang-orang yang mencari ilmu ini, ya kan. Bahkan kita mungkin tahu kan ya kisah Nabi Musa alaihissalam yang sampai ngemis-ngemis kepada Nabi Khidir alaihissalam, ya, yang Nabi Musa itu mengatakan kepada Nabi Khidir alaihissalam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Apakah boleh aku ikut dengan Anda agar Anda bisa mengajarkan aku ilmu dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, ya. Ngemis dia Pak kepada Nabi Khidir alaihissalam supaya boleh ikut dengan Nabi Khidir belajar gitu loh. Ditolak sama Nabi Khidir alaihissalam, ya, mentah-mentah, kamu nggak akan bisa sabar dengan saya. Nah, Nabi Musa mengatakan, saya akan berusaha untuk sabar, gitu. Dan ternyata benar, dalam perjalanannya Nabi Musa nggak pernah sabar, ya. Setiap ada peristiwa, Nabi Musa ingin tahu ada apa di balik itu. Ya, rasa ingin tahu besar dia kepada ilmu itulah yang membuat dia melanggar janjinya sendiri. Nah, ikhwan fillah sadaqakumullah, ya. Kita ini kalau paham keutamaan-keutamaan ilmu, ayat-ayat tentang keutamaan ilmu, ya, keutamaan orang berilmu, hadis-hadisnya, perkataan para ulamanya, dan mungkin ya saya berhusnuzon kita sebenarnya sudah banyak tahu lah, ya, cuman gak tahu ya yang bikin kita tuh nggak greget dengan ilmu ini apa gitu, yang nggak pengen, yang membuat kita tuh kok nggak tergerak hati kita ke majelis ilmu itu apa, padahal kita sudah tahu keutamanya. Yang membuat hati kita tidak tergerak untuk membeli buku, membaca buku itu apa, ya kan? Padahal hajat kita kepada ilmu ini begitu besar, ya, begitu besar. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wa syarab. Manusia itu terhadap ilmu jauh lebih besar kebutuhannya daripada makan dan minum. Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am wa syarab fil yawm marratan aw marratain. Karena orang itu membutuhkan makanan minuman sehari itu paling sehari sekali atau sehari 2 kali. Ya, 2 kali makan minum. Wa hajatu ilal ilmi bi'adadi anfasi. Sedangkan kebutuhan dia terhadap ilmu bi'adadi anfasi, yaitu sebanyak kebutuhan dia kepada udara, kepada napasnya. Masya Allah Pak, ya. Makan kita itu, minum kita itu paling sehari banyak-banyak 3 kali ya. Tapi kalau kebutuhan kita kepada ilmu adalah sepanjang nafas yang kita hirup ini, ya kan? Kalau kita nggak
mau ilmu, gak merasa butuh ilmu. Ya, cobalah Pak renungkan bagaimana kita membawa diri kita dalam kehidupan yang berat ini, ya kan? Bagaimana nanti kita akan membawa keluarga kita kalau bapak-bapak sebagai seorang laki-laki, ya kan? Bagaimana membimbing istrinya, bagaimana membimbing anak-anaknya, bagaimana mau membawa diri kita dalam masyarakat kita yang luar biasa rusaknya hari ini, ya kan? Ini kalau kita nggak punya ilmu, Pak, yang terjadi adalah kebodohan-kebodohan yang menghinggap dan mengakar dalam diri kita. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di kitab Miftah Darus Sa'adah juz yang pertama ya, halaman 160, beliau setelah memaparkan keutamaan ilmu ya, beliau mengatakan, ya, amma syajaratul jahli fatusmiru kulla thamratin qabihatin. Adapun ya pohon dari kebodohan ini dia akan membuahkan segala macam keburukan. Minal kufri ya. Buah dari kebodohan ini adalah kekufuran, wal fasad kerusakan, wasyirik kesyirikan, wal zulm perbuatan zalim, wal bagh perbuatan aniaya, wal udwan perbuatan permusuhan, wal jaza orang nggak punya ilmu tuh akan mudah goncang jiwanya, wal hala dia akan mudah menjadi orang yang panik, wal kunut dia akan menjadi orang yang ingkar, pembangkang ya, wal ajalah dia akan menjadi orang yang mudah tergesa-gesa, wasyuh dan dia akan menjadi orang yang kikir dan pelit dan berbagai macam sifat-sifat turunan daripada kebodohan kalau kita nggak punya ilmu ya. Maka khunafina asyarakumullah ya, kalau kita sudah sadar tentang hajat kita kepada ilmu ini, mari dari sekarang tancapkan tekad yang kuat, gak boleh ada hari yang berlalu kecuali di situ saya harus dapat ilmu, ya kan? Datangi majelis ilmu, Pak. Kalau banyak ustadz di tempat kita, bersyukurlah kepada Allah, ya kan? Datang majelis ilmu, datang ke rumah mereka, minta nasihat. Ada rezeki dikit, tabung, belilah buku-buku, ya kan? Baca buku-buku. Bapak pegang HP ini, jangan sampai HP ini jadi beban kita di akhirat, ya kan? Cuman main TikTok, cuman main Instagram, main Facebook, gak ada kaidah-kaidah, nggak ada manfaat untuk ilmu kita. Ya, kalau dulu kita nyari ilmu tuh begitu susahnya, kalau sekarang Allah mudahkan wasilah ilmu ini, bahkan hanya dengan duduk di rumah kita. Wallahualam bishawab, lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.